Tuhan memberkati Tuhan memberkati Anda。好想祝福咧每一位印尼姐姐。雖然今年2020年咧都係有好多嘅疫症喺我哋身邊，但係好想俾你知道喺耶穌嘅裏邊，我哋都係能夠有平安、有健康、有喜樂。所以好想喺聖誕節嘅裏邊祝福你哋每一位嘅姐姐都能夠咧身體健康、心靈愉快。Selamat Hari Natal dan Tahun Baru， 祝福你。Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Doa dan harapan saya bahwa kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap penuh semangat untuk terus diiring Tuhan sekalipun di tengah situasi yang sampai saat ini masih diliputi dengan COVID yang ada. Kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk terus memuji memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Natal bersama dengan kami keluarga besar jemaat CLBC AFI yang ada di Hong Kong. Saudara, kiranya perayaan Natal bersama dengan kami ini boleh membawa kesukaan bagi kita, damai sukacita daripada Tuhan, damai Natal itu bersama dengan kita. Shalom jemaat AFI yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah dan peringatan Natal kita. Natal adalah Yesus. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Mari kita mau sambut Dia, kita mau bersukacita, kita mau sembah dan puji Dia. Seperti para majus, para gembala datang kepada Yesus untuk menyembah Dia. Saat ini juga kita mau datang menyembah dan memuji Dia. Mari kita mau sambut Dia di dalam hidup kita, dalam hati kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mujizat.
sebab kami ada di hari ini. Kami sedang memperingati kelahiran-Mu. Engkau datang ke dalam dunia sebagai bukti kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mau datang memuji, menyembah. Kami mau menyenangkan hati Engkau. Kami hanya mau mencari Engkau. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Kami mau memberi segala yang terbaik dari hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk kami menyenangkan hati Engkau. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah kami Tuhan. Menjadi kado yang terbaik di hari kelahiran-Mu. Kami berikan seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, dan mari kita puji nama Yesus. Haleluya. Kita mau bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lagi katakan, mari sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari jemaat Tuhan sambut Dia Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Amin. Mulia nama Yesus, Raja di atas segala raja, yang lahir bagi kita, yang mati dan Dia bangkit bagi kita semua untuk menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk
Dia datang ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Hari-hari ini dunia penuh dengan kegelapan. Yesus datang. Yesus sudah buktikan Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Dia setia. Dia akan terus memberi kekuatan kepada kita bertahan menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Jangan takut. Pesan Natal pada saat ini, jangan takut. Ada Yesus sang penolong. Dia Immanuel, selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
besar kasih setiamu. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Engkau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Engkau sudah buktikan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, tetapi Engkau hadir bagi kami untuk menjadi penolong bagi kami, untuk menjadi penyembuh bagi kami yang sakit, untuk menjadi pembebas, menjadi penyelamat, menjadi penolong, penopang hidup kami. Di masa-masa yang penuh dengan kegelapan, banyak orang menghadapi banyak sekali ketakutan. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya Engkau Allah Immanuel yang selalu berjanji bersama-sama dengan kami, hadir bahkan datang untuk menyelesaikan masalah kehidupan kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang membuat dan menjadi alasan bagi kami untuk terus kuat bertahan dalam menghadapi hidup ini, sebab kami punya Tuhan yang menjadi jawaban dan sumber pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami buat firman-Mu. Firman adalah Engkau sendiri Tuhan yang sudah menjadi manusia, dan kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, kami siap mendengar. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah ini. Kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Afih yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kesempatan yang baik dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita ada pada momen Natal, di mana kita menyambut, memperingati datangnya Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah umat manusia. Dan dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah bagi semua kita dengan judul yaitu tatkala Allah memilih untuk bersama manusia. Tatkala Allah memilih untuk bersama manusia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seluruh orang percaya umat Kristiani sedang merayakan Natal. Dan ada sebuah ayat di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Mari bersama kita baca ayat ini. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Jemaat Afih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca ayat ini, dikatakan bahwa mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa yang menyertai? Allah. Siapa yang disertai? Manusia, kita, saudara dan saya. Allah ada di mana? Dia Allah yang bersemayam bertahta di sorga, di tempat yang maha tinggi. Di mana manusia, saudara dan saya tinggal di bumi, di dunia yang tercemar oleh dosa. Tetapi ingat saudaraku, Immanuel, Allah menyertai kita. Allah memilih untuk tinggal bersama-sama dengan manusia, dengan saudara, dengan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Kiranya berita Natal bahwa Allah memilih untuk bersama dengan saudara dan saya. Allah di dalam Yesus Kristus memilih
untuk menyertai jemaat Afih. Kiranya ini memberi motivasi, semangat, energi, kekuatan baru bagi saudara dan saya untuk menjalani kehidupan pada hari-hari ini. Amin. Amin. Saudara sekalian, Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden, maka Allah bersama-sama dengan mereka. Namun sayang, oleh karena manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir oleh Allah. Mereka harus meninggalkan Taman Eden. Manusia terpisah dari Allah. Kemudian Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, nenek moyang Israel. Allah memanggil Abraham. Allah menyertai Abraham. Dan kemudian Abraham menjadi Abraham, memiliki anak bernama Ishak. Dan kepada Ishak pun Tuhan menyatakan diri, akulah Allah ayahmu Abraham. Saudara, dari Ishak lahirlah Yakub. Kepada Yakub pun Tuhan menyertai dan menampakkan diri secara khusus di Betel. Sampai kita melihat Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Cikal bakal umat Israel, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan saudara lihat bahwa Allah menyertai dari keturunan Yakub, khususnya Yusuf, sampai Yusuf ada pada tahta Perdana Menteri di Mesir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan bahwa ketika mereka ada di Mesir sampai menjadi jumlah yang besar, Allah membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan Allah sendiri hadir menyertai mereka dalam tiang awan dan tiang api selama 40 tahun. Kiranya kita melihat benang merah bagaimana Allah memilih untuk bersama dengan manusia, bersama dengan umatnya, bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Namun kalau saudara melihat bagaimana dosa penyembahan berhala memisahkan umat Allah dari Allah hingga mereka dibuang ke Babel. Bahkan kalau saudara membaca antara Maleakhi dan Matius, 400 tahun masa di mana Allah tidak berfirman, Allah tidak berbicara kepada manusia. Bapak ibu saudara sekalian, saat manusia hidup dalam dosa, maka hidup menjadi kacau. Penderitaan mulai terjadi. Oleh karena dosa adalah pintu masuk menuju penderitaan. Jemaat Afih, engkau disertai oleh Tuhan. Saya disertai oleh Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan saat kita sedang merayakan Natal dan kita mendengar berita Natal, firman Allah yang berkata bahwa Allah memilih untuk bersama dengan manusia? Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, yang pertama, beri tempat dan ruang bagi Allah di dalam hati kita. Amin. Amin. Beri tempat dan ruang bagi Allah di dalam hati kita. Saudara ingat waktu Yesus akan dilahirkan, Maria dan Yusuf mencari semua tempat di Bethlehem, tapi penginapan penuh. Sampai akhirnya mereka memberi dia tempat di sebuah kandang binatang. Kemudian kita lihat bagaimana saat Yesus lahir, ada Raja Herodes yang menolak Yesus. Bahkan ingin membunuh dia, membenci sang Raja Damai, Immanuel itu, Juru Selamat Tuhan itu. Herodes membenci dia. Bahkan Injil Yohanes berkata bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Namun sayang saudaraku, dikatakan bahwa milik kepunyaannya, mereka menolak dia, bahkan menyalibkan Yesus, Tuhan, Juru Selamat itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat Afih, di momen Natal ini, momen yang baik bagi kita, keluarga-keluarga Kristen, untuk memastikan bahwa kita masih tinggal dalam persekutuan dengan Allah di dalam nama
Yesus. Amin. Amin. Pulihkan persekutuan, bangun mesbah doa, bangun ibadah. Entah ibadah pribadi, ibadah keluarga, ibadah raya. Kita ada di zaman di mana pandemi COVID sedang melanda seluruh dunia. Saudara beribadah dari rumah. Apakah kemudian ketika kita terpisah secara fisik, tidak ada lagi persekutuan? Tidak, saya mau katakan tidak. Ketika saudara sedang beribadah secara daring, secara online, live streaming dari rumah, maka saudara sedang terikat di dalam kasih dan kuasa Allah dengan seluruh sidang jemaat yang sedang bersama-sama beribadah dalam ibadah raya seperti yang sedang kita kerjakan pada saat ini. Jemaat AFI yang dikasihi oleh Tuhan, mari hidup dalam kekudusan. Bagaimana bersekutu dengan Allah, bagaimana membuka pintu, beri tempat dan ruang bagi Allah dalam hati kita. Hidup dalam kekudusan, saudaraku. Hidup dalam kesucian. Sekotor apapun kita, mungkin kau berkata, Bapak Pendeta, saya terlalu kotor, saya terlalu hina, saya najis. Saya beribadah hari Minggu, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kadang-kadang saya lupa, saya jatuh di dalam dosa. Markus berkata bahwa Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi orang berdosa untuk diselamatkan. Allah memilih untuk tinggal bersama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Yesus lahir di kandang Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dia hadir, dia Immanuel menyertai kita. Untuk apa? Membebaskan kita dari belenggu dosa, dari kutuk dosa, dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Di dalam Yesus ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kelepasan. Dia mau mengampuni kita, dia mau tinggal di dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu, Allah memilih untuk tinggal bersama manusia ketika Yesus lahir di muka bumi. Oleh karenanya, beri tempat dan ruang di dalam hati kita. Pulihkan mesbah doa, ibadah kita. Hiduplah dalam kekudusan. Maka saudara akan lihat bahwa sungguh Immanuel, penyertaan Allah itu nyata di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Penyertaan Allah menjadi alasan bagi kita. Tatkala Allah memilih untuk tinggal bersama manusia, ketika dia memilih untuk hadir dalam hidupmu, hadir dalam hidupku, maka ingat yang kedua, hiduplah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Hiduplah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Bersama dengan saya ucapkan kalimat ini, 2, 3. Hiduplah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Amin. Bapak Ibu jemaat AFI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kebiasaan baru mewarnai Natal kita tahun ini. Protokol kesehatan begitu ketat. Bermasker jangan lupa saudara. Saudara pergi kemana saja bermasker. Kemudian menjaga jarak. Saudara jangan lupa menjaga jarak dengan orang lain. Social distancing. Mari kita kerjakan itu. Mencuci tangan. Itu harus kita kerjakan. Dan betapa kita melihat mendengar berita bahwa sepertinya sekarang virus corona ini saudara-saudara. Seperti ada mengalami perubahan. Ada jenis yang baru daripada virus ini yang dikatakan lebih ganas. Dan ketika mendengar berita seperti ini, banyak orang menyikapinya dengan ketakutan. Dengan ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang tidak normal. Ketakutan yang wajar. Ketika seorang berjalan di jalan raya yang ramai, dan kemudian dia mulai agak tanpa sadar dia mulai menyerong ke tengah, agak menengah ke tengah, dan kemudian banyak kendaraan lewat dan dia merasa takut. Itu normal, itu wajar, itu takut yang baik.
Ketika kita berjalan di ngarai, di jurang, tepi jurang yang dalam, dan kemudian kita kok takut untuk jatuh dan kita mulai agak menjaga jarak dari tepi jurang, itu takut yang normal, takut yang baik, takut yang positif, saudara-saudara. Tetapi banyak orang hari-hari ini, iblis berusaha meneror hidup mereka, merampas damai sejahtera dengan apa, saudara-saudara? Menebar penyakit, merampas damai sejahtera, membuat banyak orang hidup dalam ketakutan. Menjadi pertanyaan banyak orang, pernah orang bertanya kepada saya, Bapak Pendeta, apakah ketika di saat kita merayakan Natal dan di saat yang sama menghadapi ancaman COVID, kemudian apakah Allah Immanuel itu benar-benar ada? Apa dia menyertai kita? Kalau dia menyertai kita, kenapa ada COVID? Kenapa ada bencana alam? Kenapa gunung meletus? Dan banyak penderitaan sakit penyakit. Kenapa? Saudara sekalian, apakah Immanuel hanya sebatas slogan? Apakah judul kita itu Allah memilih untuk bersama, untuk tinggal bersama manusia? Apakah itu hanya sebuah judul drama yang indah saja? Saya katakan tidak, saudara-saudara. Ya. Ya dan amin. Sampai kapanpun Allah menyertai saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku, memang dosa gerbang masuknya penderitaan dan penyakit. Kata penyakit dan kata kesusahan itu saudara temukan pertama kali dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia melanggar perintah Allah. Untuk itulah Yesus datang untuk menyelesaikan hutang dosa kita, menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan satu yang Tuhan mau, kalau saudara memilih untuk hidup dalam Kristus, saudara memilih untuk menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hiduplah dalam iman kepada Anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus, kutuk diubah menjadi berkat. Amin. Di dalam Yesus, penyakit dapat disembuhkan. Sebab kitab Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Amin. Jemaat AFI yang diberkati oleh Tuhan, Korintus berkata, dia yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin, yang hina dina, yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, kita menemukan berkat kelimpahan, hidup yang penuh dengan pengharapan di hari esok. Oleh karena dia yang kaya jadi miskin, agar kita yang miskin diperkaya di dalam dia. Percayakah saudara bahwa tatkala Allah memilih untuk bersama manusia, maka akan ada berkat-berkat, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Oleh karenanya, hiduplah dalam iman. Jangan hidup dalam ketakutan, saudaraku. Dia tetap Allah Immanuel. Keyakinan kita bahwa Allah menyertai kita. Sebab Immanuel adalah identitas atau ID yang melekat pada diri Allah. Apapun pengalaman hidup saudara, sakit, sehat, beruntung, maupun ketika saudara mengalami musibah, ketika saudara sukses, ketika saudara gagal, ketika saudara sedang memiliki sesuatu, ataupun ketika seolah saudara tidak memiliki apapun, Allah tetap Allah Immanuel. Jemaat AFI yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Bapak Ibu jemaat AFI, dalam Matius 28 ayat 20, kata Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat AFI, jangan takut. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ketika saudara sedang mendengarkan firman ini, siapapun juga, setiap telinga yang sedang mendengarkan renungan firman pada Natal ini, ingat, Tuhan mau menjamahmu. Tuhan mau menyatakan kehadirannya dalam hidupmu. Percayalah
kepadanya. Amin. Dan saudara sekalian jemaat AFI, kiranya di Natal ini kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Allah Immanuel ada bersama dengan kita. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudaraku, tatkala Allah memilih untuk tinggal bersama manusia, maka ingat, beri tempat dan ruang bagi Allah dalam hidup kita. Dan yang kedua, ingat saudaraku, penyertaan Tuhan menjadi alasan bagi kita. Untuk apa? Untuk hidup dengan iman, bukan hidup dengan ketakutan. Masih ada hari esok bagi saudara. Sebab Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup, yang akan menggenapkan rencananya bagi saudara dan saya. Anak-anak kita punya masa depan. Suami istri kita punya masa depan. Setiap kita punya hari esok yang terjamin. Oleh karenanya, jangan tinggalkan Tuhan. Berjalan bersama dengan Dia setiap hari, setiap saat. Percayakan hidupmu kepadanya dan lakukanlah yang terbaik bagi Dia. Layani Dia sepanjang umur hidupmu. Nikmati kebaikan-kebaikannya sampai kita masuk dalam kekekalan rumah Bapa yang kekal. Segala puji bagi nama Tuhan. Selamat Natal 2020 Jemaat AFI yang diberkati oleh Tuhan. Baik gembala hamba Tuhan, staf dan seluruh sidang Jemaat AFI, dari yang terkecil sampai yang tertua. Allah hadir dalam hidupmu, memberkati dan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat berita Natal yang kami dengar pada saat ini. Di Natal yang penuh dengan sukacita, kami memiliki damai sejahtera Tuhan. Ketika kami duduk mendengarkan firman-Mu, kami disadarkan bahwa kami tidak pernah sendiri. Tetapi Allah yang maha besar itu, Allah Immanuel, menyertai kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk takut ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa. Segala belenggu dosa, ikatan-ikatan dosa, kebiasaan yang buruk, kami patahkan, kami tolak, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di Natal ini ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada sorak-sorai karena Yesus ada di dalam hidup kami. Kami beri tempat dan ruang yang terbaik. Tinggallah di dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa lewat firman-Mu iman kami ditambahkan. Kami percaya dengan iman kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada banyak pengalaman di tahun 2020 yang sudah kami lewati dan sedang kami jalani, tinggal beberapa hari lagi. Dan di dalamnya kami melihat sungguh Immanuel, bukan slogan tetapi nyata, fakta. Bahwa sungguh Tuhan hadir menjaga, memelihara, memproteksi kami umat ketebusan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa segala roh ketakutan, kecemasan, kebimbangan kami buang, kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus. Karena ketakutan adalah sampah yang tidak perlu kami pelihara dan rawat simpan di dalam hati kami. Tapi mulai dari saat ini kami mau berkata bahwa bersama dengan Yesus kami jalani menghadapi segala sesuatu. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih buat berkat Natal ya Tuhan. Pakai setiap jemaat AFI menjadi alat dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati pendidikan mereka dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan, profesi, mata pencarian mereka dalam nama Yesus. Bahkan berkati kesehatan mereka dalam nama Yesus. Segala ancaman virus corona dilalukan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sehat dan kuat. Berkati gembala, staf dan seluruh pelayan hamba Tuhan daripada gereja AFI. Mereka ada di dalam kasih karunia perlindungan Tuhan. Terima kasih, dengan penuh ucapan syukur kami menerima berkat Natal pada saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
sejahtera Tuhan menyertai kita selalu. God bless you. Selamat hari Natal buat kita semua. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Salam, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua dimanapun kita berada. Semoga terang Natal tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga di hari Natal ini kita selalu diberikan kedamaian dan ketentraman. Dan di tahun baru kita semakin sukses dan semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Damai Tuhan bersamamu. 祝聖誕節快樂，主賜平安。Halo, saya Nita mengucapkan salam damai Natal buat semua keluarga Afi, semua keluarga di Indonesia, semua sahabat handai dalam dimanapun berada. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap sabar, tetap sukacita, dan damai Natal memerintah di dalam hati kita. Merry Christmas buat kita semua umat Kristiani yang merayakan hari Natal. Saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merry Christmas. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Merry Christmas everyone. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hello everybody. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Biarlah damai Natal menyertai dan selalu bersama dengan kita semua. Amin. Saudara, kita sudah ikuti semua ibadah Natal bersama dengan kami, keluarga besar CLBC AFI yang ada di Hong Kong. Terima kasih banyak atas keikutsertaan saudara dalam perayaan Natal bersama dengan kami. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan sukacita bagi kita dan berkat Natal ini boleh membekali kembali hidup saya dan saudara. Kebenaran firman Tuhan yang telah dibentangkan melalui hambanya, Bapak Pendeta Joshua Richard Latu Perisa yang sudah berbagi dengan kita, bagi dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri buat kami. Kami sudah selesaikan ibadah kami saat ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan saat ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Dan kami juga boleh dibekali kembali dengan kebenaran firman Allah. Dan itu juga boleh membekali kami menjalani hari kami, menyelesaikan akhir tahun kami saat ini. Dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh membekali kami untuk menyongsong tahun yang baru. Terima kasih Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang Immanuel itu, Allah yang selalu berserta dengan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biar kami selalu ingat dan pegang bahwa apa yang akan terjadi di tahun 2021 depan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kami tahu bahwa Tuhan sudah berjanji, Engkau adalah Immanuel, selalu bersama dengan setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hal ini menjadi pegangan terus sepanjang hidup yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami terus berdoa buat bangsa kami,
baik Indonesia Tuhan, kiranya berkat Allah terus Tuhan nyatakan kemurahan Allah bagi bangsa kami. Pemimpin kami Tuhan karuniakan hikmat akal budi di dalam menjalankan tugas-tugas yang ada. Biarlah semua yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Terima kasih Bapak, juga kami yang ada di Hong Kong, Tuhan memberkati pemerintah yang ada, juga semua masyarakat yang ada diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan boleh terus menyatakan terang Allah di tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ibadah Natal kami saat ini. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.